Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi yaitu tentang asuhan keperawatan miastenia gravis. Di sini kita tahu bahwa miastenia gravis ini ada beberapa pengertian, yaitu yang pertama yaitu tentang penyakit autoimun kronis dari transmisi neuromuskular yang menghasilkan kelemahan otot. Miastenia ini diambil dari bahasa Latin yang artinya kelemahan otot dan grafis untuk berat atau serius. Sedangkan miastenia grafis yang lainnya yaitu suatu gangguan yang mempengaruhi transmisi neuromuskular pada otot tubuh yang kerjanya di bawah kesadaran seseorang. Di sini kita bagi ada dua miastenia grafis, yaitu yang pertama kelompok okular dan kelompok umum. Sedangkan yang untuk kelompok umum ini terbagi dari dua juga. Yang pertama yaitu berat dan sedang. Sedangkan penyebabnya di sini yaitu belum diketahui secara pasti. Diduga kemungkinan terjadi karena gangguan atau destruksi reseptor asetilkolin pada persimpangan neuromuskular akibat reaksi autoimun. Penyebab dari penyakit ini pertama itu kelainan autoimun, kedua genetik. Dasar secara patofisiologi ini adanya kerusakan pada transmisi infus saraf menuju sel otot karena kehilangan kemampuan atau hilangnya reseptor normal membran postsinaps pada sambungan neuromuskular. Pada miastenia gravis, sistem kekebalan menghasilkan antibodi yang menyerang salah satu jenis reseptor pada otot samping pada simpul neuromuskular reseptor yang bereaksi terhadap neurotransmitter acetylcholine. Secara manifestasi klinis, pertama, apabila otot simetri yang terkena umumnya dihubungkan dengan saraf kranial. Yang kedua, pengaruh terhadap laring menyebabkan disfonia dalam pembentukan bunyi suara hidung atau kesukaran dalam pengucapan kata-kata. Ketiga, sekitar 15% sampai 20% keluhan pada tangan dan otot-otot lengan. Pada otot kaki mengalami kelemahan yang membuat pasien terjatuh. Keempat, kelemahan diafragma dan otot-otot interkostal yang menyebabkan gawat nafas yang merupakan keadaan darurat akut. Di sini untuk pemeriksaan penunjangnya bisa kita lakukan dengan cara pemeriksaan tes darah, pemeriksaan neurologis, pemeriksaan fototorak, X-ray, dan CT scan, kemudian pemeriksaan tensilon, kemudian pemeriksaan EMG atau elektromiografi. Secara penata laksananya bisa dilakukan beberapa tahap. Pertama yaitu periode istirahat yang sering periode istirahat selama siang hari untuk menghemat kekuatan. Kedua, pengangkatan timus melalui pembedahan. Ketiga, dialisis darah dengan pengeluaran antibodi. Keempat, secara terapi farmakologi. Komplikasi pada penyakit ini pertama itu krisis miastenik. Biasanya ditandai dengan perburukan berat fungsi otot rangkai yang memuncak pada gawat nafas dan kematian karena diafragma dan otot interkostal menjadi lumpuh. Kedua, krisis kolinergik ini merupakan respon toksik akibat kelebihan obat-obat antikolinesterase. Kemudian hal ini mungkin disebabkan karena pasien tidak sengaja telah mengkonsumsi obat-obat yang berlebihan atau mungkin juga karena dosisnya yang terlalu berlebihan sehingga terjadi remisi spontan. Untuk pencegahan miastenia gravis ini bisa seperti pada penyakit autoimun lainnya, tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya miastenia gravis karena bukan disebabkan oleh sesuatu yang bisa kita hindari. Asuhan keperawatan itu pertama kita lakukan yaitu pengkajian identitas klien yang meliputi nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan status. Kedua, keluhan utama. Ketiga, riwayat kesehatan. Keempat, riwayat penyakit terdahulu. Kelima, penyakit keluarga. Keenam, riwayat psikososial kultural. Ketujuh, pemeriksaan fisik. Untuk diagnosa keperawatannya ini biasanya yang muncul itu ada beberapa. Pertama, pola nafas tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, gangguan menelan, gangguan komunikasi verbal, dan gangguan citra tubuh. Untuk intervensi pada pola napas tidak efektif bisa kita lakukan dengan cara monitor pola napas, posisikan semi fowler atau fowler. Ketiga, berikan minum hangat. Keempat, berikan oksigen jika perlu. Kelima, observasi tanda-tanda vital. Enam, ajarkan teknik nafas dalam. Untuk yang diagnosa kedua, untuk gangguan mobilitas fisik, intervensinya bisa kita lakukan dengan cara identifikasi toleransi fisik melalui ambulasi,
Kedua, kemampuan klien dalam beraktivitas. Tiga, fasilitasi aktivitas ambulasi dengan alat bantu. Keempat, minta bantuan pihak keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan ambulasi. Kelima, anjurkan ambulasi sederhana yang harus dilakukan. Untuk diagnosa keperawatan gangguan menelan berhubungan dengan gangguan saraf kranialis, itu bisa dilakukan dengan intervensi, yaitu monitor tingkat kesadaran pasien, batuk, muntah, dan kemampuan menelannya. Kedua, monitor status pernapasan. Ketiga, periksa residu gaster sebelum pemberian asupan oral. Keempat, periksa kepatenan NGT. Kelima, posisikan semi-fowler sebelum memberikan asupan oral. Keenam, berikan makanan dengan ukuran kecil atau lunak. Ketujuh, berikan obat oral dalam bentuk cair. Sedangkan untuk yang DP keempat, gangguan komunikasi verbal, untuk intervensinya bisa kita lakukan dengan cara mengkaji komunikasi verbal klien, lakukan metode komunikasi yang ideal sesuai dengan kondisi klien, memodifikasi lingkungan untuk meminimal bantuan dengan memberikan bel atau lonceng, anjurkan pertanyaan dengan jawaban iya atau tidak, atau dengan menggunakan gerakan tubuh. Untuk yang kelima, itu DP-nya itu gangguan citra tubuh yang itu bisa kita lakukan intervensi seperti identifikasi arti dari kehilangan atau disfungsi pada klien, monitor apakah klien bisa melihat bagian tubuh yang berubah, diskusikan kondisi stres yang mempengaruhi citra tubuh, bantu dan ajarkan perawatan yang baik dan memperbaiki kebiasaan, anjurkan orang yang terdekat untuk mengizinkan klien melakukan hal untuk dirinya sebanyak-banyaknya. 6. Anjurkan dan ungkapkan gambaran diri terhadap citra tubuh. Jadi dalam miastenia ini bisa kita simpulkan dalam makalah ini menyoroti kompleksitas miastenia grafis dari penyebab hingga manifestasi klinisnya. Diperlukan pemahaman mendalam tentang patofisiologi dan gejala klinis untuk mendiagnosis dengan tepat dan memberikan perawatan yang sesuai. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dalam materi miastenia ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.